Yang saya himbau untuk generasi muda, ketika Anda mencintai perawat, mencintai dengan baik. Anda lah yang bisa membawa perubahan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini hanya mereka di dalam pemikiran mereka itu hanya seorang perawat itu hanya seorang paramedis tuh. Nah, mereka tidak tahu bahwa perkembangan pendidikan yang terjadi, perkembangan dalam pelayanan ini. Jadi untuk generasi muda, kalau mau jadi perawat, jadilah perawat yang profesional yang baik dan bawalah diri Anda sebagai perawat memperkenalkan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat matanya bisa terbuka. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita menyapi tamu tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita menyapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat, kembali lagi di podcast CNS, Channel Nurse Station. Sekarang saya sedang berada di Lake Satel, dan sekarang saya sedang bersama Bapak Ishak Tukayo, yaitu mantan Ketua DPW, baru banget selesai ya Pak, tahun kemarin. Ya, apa kabar ya Pak? Ya, baik-baik. Jadi Pak Ishak Tukayo ini adalah mantan Ketua DPW PPNI Papua, teman-teman gitu. Oke Pak. Ada beberapa pertanyaan terkait yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan nih kepada Pak pada hari ini. Nih Pak, oke yang pertama Pak, Bapak ini kan telah melalui perjalanan panjang nih Pak dalam dunia keperawatan dan juga organisasi pastinya. Boleh nggak Pak diceritain bagaimana awal mula Bapak terjun ke profesi perawat dan kemudian menjadi Ketua DPW PPNI Papua? Terima kasih. Yang pertama bahwa saya jujur bahwa saya adalah lulusan dari D3 keperawatan. Uncen Jayapura, dan sesudah diangkat menjadi pegawai negeri, saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta, ini di daerah pedalaman. Nah, ini sangat terpencil sekali di Kabupaten Jaya Wijaya waktu itu. Nah, selama saya bekerja di sana, saya bekerja sebagai perawat, selain sebagai ketua untuk koordinasi perawat di rumah sakit itu, dan juga sebagai koordinator untuk pengembangan masyarakat desa. Jadi saya lebih banyak untuk jalan keliling dari kampung ke kampung di daerah pedalaman. Nah, disinilah saya mulai merasakan bahwa pekerjaan perawat itu seperti apa di daerah yang sangat daerah yang sangat terpencil ya. Betul. Dari sembilan. Jadi dari situ saya memang bahwa tertarik untuk waktu itu mendengar bahwa ada organisasi PPNI. Tapi waktu itu zamannya saya kurang begitu peduli. Betul, betul. Kurang begitu peduli apa itu PPNI. Tapi dengan pengalaman saya bekerja sebagai perawat dan melihat bagaimana teman-teman perawat yang bekerja di pedalaman, disitulah mulai saya sangat tertarik untuk terjun ke dalam organisasi PPNI untuk mengenal lebih dekat dengan PPNI itu. Oke, nah Pak, sepanjang perjalanan ini Pak, pasti kan ada rintangan, ada tantangan ya Pak ya, ada juga cobaan mungkin. Nah, apa saja nih Pak tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjabat sebagai Ketua DPW PPNI Papua, terutama dengan kondisi geografis dan sosial di Papua? Oh iya, baik. Waktu saat saya menjabat sebagai Ketua DPW PPNI Papua, memang tantangan terberat ini adalah masalah geografis yang antara satu kabupaten dan kabupaten yang sangat jauh. Yang kedua, bagaimana untuk menghimpun teman-teman perawat yang bekerja yang secara khususnya di daerah-daerah terpencil ini agak susah sekali, karena satu-satunya yang bisa kita komunikasi itu lewat HP. Betul. Tapi ada beberapa daerah yang kita memang tidak bisa sama sekali karena tidak ada sinyal. Oh Iya, khususnya ini yang tantangan terberat, sehingga mereka yang kita mau himpun, mau mendengar aspirasi ini, terutama dari daerah-daerah terpencil ini agak susah sekali. Jadi mau tidak mau, karena saya waktu itu diuntungkan untuk menjabat sebagai ketua DPW dan saat itu juga sebagai direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura. Jadi ini saya saat ke daerah ini masih bisa saya sekaligus kunjungi DPD teman-teman di daerah-daerah yang bisa mendengar aspirasi. Nah, ini memang pertama bahwa
masalah komunikasi antara anggota dan pengurus. Nah ini yang betul-betul yang satu tantangan yang terberat. Nah Pak, membahas soal program nih Pak, membahas soal program ya teman-teman. Ada nggak Pak, ketika Bapak selagi Bapak menjabat, ada nggak program unggulan atau inisiatif yang Bapak banggakan gitu selama memimpin DPW PPNI Papua? Bagaimana dampaknya terhadap tenaga kesehatan di daerah tersebut tuh Pak? Oke, baik. Program unggulan ini, karena waktu itu kita visi misi setelah kepemimpinan Pak Harif Fadila, ini kan bagaimana kita dicintai oleh anggota juga, terus kita bagaimana dengan kerjasama apa nih dengan pemerintah dan juga kita apa sebagai organisasi PPNI kita juga dimaklumi oleh profesi yang lain dihargai begitu. Yang yang saya lakukan adalah pendekatan daripada pemerintah kepada pemangku jabatan untuk bagaimana secara pelan kita memperkenalkan siapa itu perawat IT seperti itu dengan organisasi yang kita bawa. Demi banyak bahwa kita harus apa ya, karena waktu itu karena kita mulai mulai saya kan lanjutan dari ketua yang dari sebelumnya. Jadi bagaimana kita mengantar PPNI ini memperkenalkan kepada pemerintah sehingga betul-betul pemerintah tahu bahwa ada organisasi PPNI di daerah seperti itu dan program-program yang diturunkan dari eh, pusat ini kita aplikasikan di daerah-daerah dan yang paling kita apa ya yang saya banggakan itu pendekatan dengan pemerintah setempat. Nah ini bagus sekali yang saya banggakan karena selama kepemimpinan saya bisa kita lihat bahwa ada beberapa perawat yang menjabat sebagai kepala dinas betul. Nah, mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten-kabupaten. Dan juga ada beberapa perawat juga pada saat itu menjabat sebagai kepala rumah sakit. Ini saya bisa tahu bahwa oh di sini masyarakat bisa kenal bahwa perawat hanya bukan yang diingatan masyarakat wajah sebagai para medis yang bekerja, tapi ternyata bahwa di dalam manajemen kepemimpinan juga ada perawat yang bisa kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan bisa sebagai kepala rumah sakit. Nah ini karena kita pendekatan yang pemerintah dan kita bawa ini yang saya banggakan. Betul. Nah Pak, sudah bukan jadi rahasia umum lagi Pak, bahwa dan mungkin menjadi sorotan di publik ya Pak, beberapa di daerah-daerah mungkin yang jauh ya Pak, itu bisa dibilang ketersediaan tenaga kesehatan itu termasuk terbatas, termasuk di Papua juga. Nah Papua ini sering menjadi perhatian nih Pak, bagaimana langkah Bapak dalam mendukung pengembangan perawat lokal selama kepemimpinan Bapak? Silakan Pak. Ya, selama pembinaan saya, kita biasanya ketemu dengan untuk mengisi kekosongan tenaga. Biasanya dalam rapat internal ke dinas kesehatan di provinsi maupun kabupaten, biasanya kita melihat formasi-formasi penyebaran tenaga perawat yang ada di daerah. Ada daerah yang sangat padat, ada yang sangat kurang. Nah ini yang biasanya bagus kerjasama dengan pemerintah bisa mereka minta formasi untuk tenaga perawat. Ada juga tenaga-tenaga honorer yang sudah lama bekerja di daerah-daerah ini diangkat sebagai K1, K2. Waktu itu banyak teman-teman perawat yang diangkat sebagai ASN dari K2. Nah ini juga saya pikir satu terobosan karena selama ini perawat kerja di pedalaman ini kadang-kadang tidak mendapat honor, hanya bekerja sosial. Nah, tapi seperti ada perhatian dari pemerintah ini membuka ya sedikit harapan baru bahwa ada perhatian dari pemerintah. Oke, nah Pak lanjut nih Pak. Bagaimana nih ketika Bapak sedang memimpin dulu Pak? Bagaimana Bapak menjalin kerjasama dengan pemerintah, lembaga kesehatan atau organisasi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua? Ya, kita kan sebagai satu organisasi profesi dan saya dengan visi misi kita dicintai pemerintah. Nah ini jadi kita membawa bahwa kita harus tetap kolaborasi komunikasi dengan pemerintah daerah karena setiap untuk penerimaan nakes ini kita minta kuota untuk perawat juga ada mulai dari D3 dulu memang tingkatan D3 lebih banyak ya karena itu yang dibutuhkan tapi
selama akhir ini dengan adanya dengan S1 nurse yang ada dan S2 ini banyak sekali pemerintah membuka formasi dan menerima sehingga penyebaran tenaga perawat di ya walaupun masih kurang tapi saya pikir sudah mulai lebih bagus dari sebelumnya. Optimal ya Pak. Ya, mengotomaton. Nah Pak, dalam menghadapi keterbatasan di Papua nih Pak, inovasi seperti apa yang Bapak terapkan untuk mendukung layanan kesehatan? Ya, ini betul bahwa kita hanya melihat bahwa ada program-program pemerintah untuk dari Kemenkes yang diturunkan apa sih yang perawat mau bekerja ya toh? Seperti dulu tentang pembinaan keluarga dan kita memang organisasi harus meminta memperkenalkan dong ya harus datang bahwa kami siap untuk melakukan. Jadi sekarang dengan adanya himpunan-himpunan ya satu ke sana IWOKNA yang terbentuk ini mereka bisa menunjukkan bagaimana melakukan satu perawatan luka yang baik dan ini menjadi perhatian. Dan tadi saya dengan hadirnya himpunan-himpunan keperawatan yang ada ini juga memberi kontribusi yang baik karena mereka juga cepat sekali menanggapi bahwa apa yang bisa dia lakukan untuk membantu pemerintah sama-sama itu satu program yang bagus. Dari dengan hadirnya himpunan-himpunan perawat yang terbentuk ini sedikit-sedikitnya bisa memberi kontribusi dalam pelayanan. Baik, nah Pak, setelah itu Pak, adakah nggak Pak? Ada nih Pak, pengalaman atau momen berkesan selama Bapak menjabat sebagai Ketua DPW Papua yang bisa dibagikan ke kita nih Pak? Boleh di-sharing cerita? Oh ya, kalau lihat ya pengalaman saya kalau dulu kita hanya keterbatasan ya untuk pendidikan keperawatan sekarang sudah rata-rata nurse pendidikan vokasi sudah tersebar di mana-mana terus pendidikan sudah ada apa ya S2 bahkan sampai S3 yang saya himbau untuk generasi muda ketika Anda mencintai perawat mencintai dengan baik Anda lah yang bisa membawa perubahan kepada masyarakat karena masyarakat ini hanya mereka di dalam pemikiran mereka itu hanya seorang perawat itu hanya seorang paramedis tuh. Nah, mereka tidak tahu bahwa perkembangan pendidikan yang terjadi perkembangan dalam pelayanan ini dari untuk generasi muda kalau mau jadi perawat jadilah perawat yang profesional yang baik dan bawalah diri Anda sebagai perawat memperkenalkan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat matanya bisa terbuka. Tidak kita kan tidak seperti kalau orang tahu dokter itu sudah dokter, tidak ada pendidikan vokasi dokter ya kan itu. Kalau kita ada pendidikan vokasi yang dulu-dulu masyarakat pikir oh dan ini mantri, mantri itu apa? Oh, dia lulusan dari SPK itu yang masih ada di masyarakat. Masyarakat dengan adanya pembaruan di dalam pendidikan sekarang sudah ada nurse, ada sudah S2, spesialis malah dokter. Nah ini yang mari generasi muda kesempatan Anda terbuka, Anda bisa masuk kalau menjadi perawat yang baik supaya kita betul-betul memberikan pelayanan terbaik bersama pada masyarakat. Nah Pak, ini menurut pandangan Bapak nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan PPNI saat ini Pak? Baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama setelah masa kepemimpinan Bapak. Contoh, semisal kayak kita sekarang sedang berada di Lexatel. Ini adalah gedung PPNI yang baru saja dibangun dan di-launching ya Pak beberapa minggu yang lalu. Bagaimana pandangan Bapak tentang kemajuan dan perkembangan PPNI saat ini Pak? Soalnya, iya, kalau saya melihat bahwa perkembangannya 10 tahun terakhir ya, saya selama kepemimpinan karena saya ikut ini memang sangat luar biasa. Maju perubahan banyak sekali terjadi. Baik. Nah, sangat luar biasa. Artinya bahwa bagaimana bisa organisasi ini, kemandirian organisasi ini dengan sendiri bergerak untuk betul-betul bersama untuk melayani masyarakat itu yang sudah mulai nampak. Artinya bahwa dengan kepemimpinan Pak Arif Fadila dalam yang mau masuk yang apa ini 2 periode ini sudah kita bisa lihat sendiri di Papua yang sangat apa ya sangat ini dengan apa dengan masalah-masalah hukum ini sampai daerah-daerah terpencil sekarang kita sudah melakukan ujian retaker ya untuk nurse maupun pendidikan vokasi ini juga perhatian dari OP yang bagus sekali ya bisa sampai turun ke pelosok-pelosok. Nah, itu pelosok-pelosok untuk melihatkan anggota. Nah, ini yang perubahan yang sangat luar biasa dan juga perkembangan yang luar biasa terjadi dengan adanya
Lukman dengan adanya seperti ini sangat membantu untuk ini sehingga ini bisa terbagi. Saya pikir untuk pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi sudah mulai bagus. Tinggal di Papua bagaimana kita koordinasikan sehingga anggota yang ada di sana kita bawa. Kita mau membangun Papua untuk PP ini untuk Papua dan seperti itu. Saya pikir ini yang bisa generasi muda bisa ingat bahwa organisasi OP ini sangat penting sekali bagi kita semua. Baik, nah Pak, harapan nih Pak, mengenai harapan Bapak. Apa sih Pak harapan Bapak untuk masa depan pelayanan kesehatan di Papua? Dan bagaimana PPNI bisa terus berkontribusi untuk membantu mewujudkannya Pak? Silahkan Pak. Iya, saya pikir bahwa semua perawat yang ada ya, dia harus tahu bahwa macam saya adalah perawat dan saya adalah PPNI. Mari bergabung dengan PPNI, mari kita besarkan organisasi kita sesuai dengan apa ya, senior-senior kita untuk melahirkan bahwa tahun 74 bahwa PPNI punya makna dan bersama masyarakat. Jadi semua perawat yang ada harus tahu. Begitu mari jadi anggota dan tahu tentang PPNI. Dari PPNI kita bertumbuh bersama, berkembang bersama dan melayani kepada masyarakat bersama. Itu saja yang saya mau ingin. Ya, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk perawat muda, baik yang sudah menjalankan fungsional jabatannya sebagai perawat, profesinya, maupun teman-teman adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi seorang perawat Pak? Baik yang ada di daerah-daerah di sekitar maupun terkhusus daerah Bapak Papua. Silakan Pak. Oke, baik. Kalau harapan saya bahwa untuk generasi perawat muda maupun yang sekarang masih sudah bekerja dan masih punya umur panjang bahwa pertama bahwa cintailah perawat dengan baik, tunjukkanlah dalam profesionalisme Anda dan cintailah organisasi PP karena lewat organisasi kita bisa bersama memajukan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Itu dia podcast hari ini bersama Bapak mantan Ketua DPW PPNI Papua, Bapak Ishak. Terima kasih banyak Pak. Nanti sebelum itu saya ingin menginformasikan sedikit kepada teman-teman sejawat dan semua masyarakat luas di Indonesia kalau PPNI Pay sudah hadir di Play Store. Bisa langsung kalian download sekarang juga. Jadi PPNI Pay itu Pak adalah satu aplikasi untuk membayar semua tagihan online. Bisa buat bayar BPJS, beli kuota, pulsa, beli token listrik, semua bisa. Bisa kalian langsung download sekarang juga di Play Store. Namanya PPNI Pay. Kalau kalian mau simpel, bisa klik link di deskripsi di bawah sini. Baik, sejauh perawat. Oke, untuk Play Store dengan untuk apa nih Facebook dan lain-lain, ini saya pikir ini yang kita perlu sosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok. Betul, betul. Sehingga anggota kita mereka bisa tahu bahwa ternyata PP ini yang tidak seperti yang dulu. PP ini sekarang sangat jauh berbeda. Mari kita bersama PP ini kita memajukan Indonesia yang kita cintai. Baik, itu dia. Terima kasih banyak sejawat perawat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Salam sejawat. Terima kasih. Dadah. Hidup PP ini. Hidup PPNI. Bapak izin terima kasih banyak Bapak.